Marhaban, kode marketing Ramadan. Yeay. Hai teman-teman Komar, hari ini kita bakalan ngobrolin seputar Ramadan. Hari ini kita akan berbicara mengenai pemasaran konsep marketing yang seperti apa sih yang sebenarnya ada di dalam Islam, dan juga ada POV seperti apa ya. Yes. Kita bakalan note bold dulu di sini ya teman-teman. Ini adalah obrolan marketing dari multi perspektif. Betul. Dan spesialisnya kita di sini berdua akan ngeliat ini dari angle versinya kita gitu. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Ini adalah pure distraction. Kita mulai dulu dari pertanyaan 5.000 netizen di luaran sana. Siap. Pemasaran dalam Islam diperbolehkan selama melakukannya dengan jujur dan tidak menipu. Kakak pro atau kontra? Saya pro. Kontra. Oke. Menarik kan? Pro karena memang dalam Islam diajarkan itu semua konsepnya itu kan harus kita tadi ya jujur dan tidak menipu. Ini kan asidik ya. Wah. Itu juga masuk ke dalam nilai-nilai Islam yang sejak zaman dulu sudah meletek nih. Konsep itu sudah ada dan seyogianya itu sudah harus diadopt di dalam konsep perdagangan dalam Islam. Jujur itu akan tergantung sekali terhadap pemahaman orang yang menerima pesan. Betul. Ya itu nggak gue sih? setuju, part itu gue setuju. Ya oke kan? Uh-uh. Part itu lo setuju? Part itu gue setuju. Berarti lo kontra dong sama statementnya tadi? Bukan. Oh bukan, jadi gimana? Poin gue adalah harusnya sebagai pemasar, ketika lo melakukan pemasar. Marah dia? Oh, ya. Sorry nih. Kita lagi puasa, Lagi puasa, menahan sabar diri, ya. harus menahan diri. Cuman kan maksud gue gini loh, Win, banyak banget kejadian di dunia ini yang apalagi kalau when it comes to PR and marketing, they create something is fake, you know. Ketika you are a pemasar dan apalagi produk lo besar ya, please do something in honesty gitu loh maksudnya. Karena ternyata itu bisa berdampak, mungkin yang si teori konspirasi ini kalaupun benar orangnya udah meninggal kali kan. Tapi dampaknya sampai ke generasi sekian tuh, trust issue itu ada gitu loh. Mental health issue lo domino dong. Efek domino. Enggak juga sih, cuma karena itu doang ya. Cuma, misalnya gini, kalau misalnya ngomongin honest review, versi lu enak gak enak. Tapi kalau versi orang yang menciptakan produk, harusnya yang disampaikan bukan enak gak enak, karena itu preferensi pribadi. Yang diomongin harusnya kan, ini tekstur makanannya tuh terbuat dari ini. Jadi kalau yang punya preferensi A, harusnya ini suka dong gitu. Jadi letak kebenaran dan honest itu masih nyaru dong sih. Masih, itu dia, dan itu bukan tugas kita, Jin. Serius loh? Bukan tugas kita untuk mencari pakemnya. Kebenaran itu, menurut gue ya. Iya sih, emang kita nggak cari kebenaran dan kesalahan sih. Kebetulan iya ya, Iya, Jin. betul. Nah, maksudnya gini loh, ini kan stand for please do something noble aja gitu loh. Iklan diperbolehkan dalam Islam jika mempromosikan nilai kebaikan. Dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Idealnya gue pro, tapi faktanya cukup sulit. Jadi gue pro dan kontra. Kalau gue double kontra. Coba ibu mengeluarkan pendapat ibu. Kenapa ibu pro dan kenapa ibu kontra dalam satu waktu? Jadi menurut gue itu memang gue pro harusnya seperti itu. Tapi faktanya sekarang berkembang ada ilmu audiens, science, dan kemajemukan dinamika audiens seperti apa, dan banyaknya iklan itu tujuan diciptakan untuk drive and profit, menjadi kontra dong, karena tidak semua orang setuju dengan konsep yang sifatnya black and white. Kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka ya surga. Maksudnya you get my point kan? Kalau nggak cantik ya nggak cantik gitu. Iya, maksudnya faktanya menjadi sulit, dan menurut gue ya ini kenapa gue sebut pro dan kontra. Nah ini yang sebaiknya menjadi suatu perbincangan atau diskusi ke depan, khususnya bagi pakar-pakar pemasaran syariah ataupun ekonomi syariah. Menurut gue ini salah satu pengembangan ilmu yang bisa banget dibahas, apalagi di negara kita ya. Gue double kontra. Karena menurut gue ada beberapa practically-nya si marketing ini yang memang nggak bisa disandingkan sama proses untuk bisa implementasiin syariat Islam itu. Balik lagi kalau misalnya ngomongin soal iklan ya. Balik lagi nanya goals. Iklan goalsnya apa?
awareness, yang juga bisa mendrive transaksi. Ya, apapun dilakukan dong itu demi goals itu. Ya kan? Jadi kalau lo ngomongin lagi ke technical, balik lagi kayak tadi itu produk tertentu yang sangat, produk itu udah lagi nggak ngomongin soal sistem produk komoditas tertentu, tapi udah ngomongin value. Itu beda dong pemasaran value-nya gitu. Kita ngasih perspektif pro dan kontra ini untuk membuka cakrawala. Betul, gue setuju di bagian itu. Lo setuju bagian itu, tapi tetap pro dan kontra ya? Iya, kalau gue tetap double kontra. Oke, sip. Thank you. Next, menggunakan endorsement selebriti diperbolehkan dalam pemasaran Islam selama selebriti tersebut memiliki reputasi baik dan produk yang diiklankan halal thayyibah. Double pro. Double kontra. Oke. Gue tuh selalu percaya ya, endorsement influencer itu just a new istilah yang diciptakan oleh manusia zaman sekarang ya. Marketing. Enggak, manusia zaman sekarang adalah marketing, engagement or something that you label it ya kan. Kita lagi puasa. Oh iya, maaf. Gue berapi-api, Cin. Menunjukkan bahwa setelah kita buka. Iya, benar-benar belum keisi ya. Tolong ya. Ini kan tadi lagi ya, gue double pro. Karena tadi kita back ke sedikit ya sama endorsement influencer. Gue nggak merasa itu something new sebetulnya. Semua orang tahu kok Nabi Muhammad tuh influencer terhebat sepanjang masa salah satu ya, ya kan? Dia bisa dan dulu tuh dibilangnya ya Rasulullah, tapi sekarang kalau dibilang orang ya dia satu influencer gitu loh. Oh, maksudnya bahasa sekarang udah modern. Bahasa sudah modern, termasuk kita juga jangan sensitif nih mendengar ada kalimat seperti endorsement gitu loh. Gue kenapa double kontra, balik lagi sebagai POV gue kan marketeer ya. Jadi sebagai seseorang menjalankan dan juga melakukan aktivitas pemasaran, baseline utama pemasaran itu pasti ngomongin soal gimana akhirnya bisa mencapai goals. Goals pemasaran kan simpel sebenarnya. Yang lo kerjain efektif sama produknya inline, akhirnya ujung-ujungnya adalah pembelian dan juga loyalty. Lo juga harus ketika orang berpartnership, baik itu orang yang punya produk maupun orang yang bekerja sama sebagai penopang produknya, lo juga harus menjaga amanah itu. Iya, pemasaran yang berfokus kepada needs, kebutuhan, bukan hanya keinginan, lebih sesuai dengan prinsip Islam. Kayaknya gue emang profesional ya, jadi gue pro. Kontra. Karena kan dari awal tuh consumerism tuh memang ditentang ya sama Islam sendiri. Betul. Kan. Itu tidak ada juknisnya lah di dalam jurnal teknis. Iya, juknisnya tuh nggak pernah ada di dalam. Bahasa dia nih juknis coba. Sangat konservatif dan tua ya. Juknisnya tuh nggak pernah ada dimanapun lah mengenai consumerism. Tapi kan itu harus kemudian diadopt karena kita masuk ke dalam penduduk dunia, otomatis kita harus melihat juga apa yang terjadi dan sebagainya. Dan faktanya menjadi sulit untuk melakukan itu karena apalagi kalau sudah meningkat penghasilan dan iklan semakin banyak, kayak lama mikir, enggak kok ini kebutuhan gue juga. Kita ambil case ya, misalnya kalau gue kontra double. Karena menurut gue gini, sebenarnya need sama want tuh simple kok. Lo makan sesuai sama kebutuhan lo. Gitu. Akan menjadi wants kalau lu makan, bisa kalau biasa makan nasi sama telur atau dia pengen sushi, itu wants menurut gue. Tapi lu bisa pelintir itu dengan kayak, kalau sushi adalah kebutuhan utama saya dibanding nasi. Iya. Gimana tadi? Lu pengen nasi sama telur? Lo gue lapar. Iya. Ya udah lu makan nasi aja sama telur. Itu needs karena lu butuh makan. Betul. Akan menjadi wants kalau lu mintanya sushi dong. Iya, ya kan? Betul. Tapi lu kan bisa bilang juga nanti, sorry, gue udah gak makan nasi. Kebutuhan utama gue sekarang adalah sushi. Si milik Kitty wele-wele. Ya itu part yang tadi gue kontranya itu. Gue rasa itu kita same line dong. Ya udah, harusnya lo gak ada pro-pronya, lo kontra dong. Gue pro karena secara statement. Oke. Pemasaran emosional diperbolehkan dalam Islam selama tidak berlebihan dan tidak memanipulasi konsumen secara tidak etis. Lu dulu deh. Dari gue terus. Lu. Oh gitu. Bareng ya. 1, 2, 3. Pro. Gue kontra pro. Nah, gue double pro kali. Karena lagi di puncak nih macet nih. Itu kontra flow. Kalau gue pro.
Gitu. Karena menurut gue segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Betul. Simple kan? Iya. Jadi gue double pro yang ini. Gua Kontra setuju. lo enggak, Ibu kontra tadi, Kontra. Bu. Ibu ada kontranya, Ibu harus jabarkan. Oh, oke. Gue harus tanggung jawab ya dengan keproan gue ya. Iya, Oke. iya. Kadang-kadang Mm-mm. ada beberapa orang yang tidak mengerti kalau ini tuh tidak boleh. Sebentar. Sehingga Gimana tidak boleh? kalau ini tuh nggak bisa gitu loh. Kalau ini tuh tidak seperti ini gitu. Jadi kadang harus didesain secara berlebihan ataupun kayak ke apa ya? jantung dulu untuk ngerti bahwa ini nggak Iya, boleh nih. iya. Menurut- Mencari keuntungan atau profit diperbolehkan dalam bisnis Islam, namun bukan tujuan utama. Pro. Double kontra. Jadi ya karena bukan consumerism tujuan utama, Oke. oleh karena itu ya profit diperbolehkan, tapi kan tidak berlebihan. Nggak berlebihan kan? Mencari diperbolehkan. Nggak Bukan jadi yang tujuan. pertama. Misal kayak secondary primary goals-nya adalah nggak itu. Gue boleh change gak sih? Nggak bisa dong. Lu harus konsen. Gue pikir tuh nggak boleh berlebihan, ambil keuntungan. Enggak. Dia bilang Salah profit ya? tuh bukan yang utama. Jadi gue coba bertahan ya. Iya, lu coba. Tapi gue coba akali kalimat gue. Nggak bisa. Manipulasi yang efektif. Jadi jadi menurut gue ya dalam berdagang konsep Islam itu kan kita tujuannya sebenarnya kan ukhuwah Islamiyah hablum minanas nih gue agak Hablum bobos minanas, hubungan antar dengan sesama manusia. Berarti lo berdagang adalah tujuannya untuk membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Dan tadi ukhuwah Islamiyah itu tadi kan mempererat keislaman dan lain-lain lah. Ini contohnya yang sekarang terjadi menurut gua seperti sekarang di bulan Ramadan. Lo lihat dong masjid-masjid menjadi tempat-tempat utama ekonomi umat kan, orang-orang jualan UMKM, dan harganya itu jauh lebih murah dibandingkan lo belanja di mall for example, atau lo bahkan online juga kadang harganya jauh di sana lebih murah, atau bahkan kadang-kadang mereka dengan kalau udah mau habis daripada basi lo dikasih gratis gitu loh, karena Ada kata-kata daripada basi. atau terbuang yaudah dikasih aja lo Kasih secara aja. gratis gitu loh. Maksud gue itu secara murni itu kan nilai Islam ya, nilai Islam seperti itu, bukan keuntungan yang dicari, tapi lo bagaimana umat tuh bergeliat, yang berjualan di sana emang orang yang tidak berpunya dan yang membeli adalah orang yang berpunya gitu. Jadi ekosistem itu yang dijaga gitu loh. Gue double kontra karena gimana lo bisa bantu orang kalau lo aja belum lega? Gimana lo bisa berkontribusi terhadap kualitas hidup orang-orang sekitar lo yang kerja sama lo tapi lo nggak membuat profit? Gimana muterinnya? Kalau lo mau bagi air lo tapi gelas lo nggak penuh. Ini bukankah sudah menjadi fenomena yang umum ketika orang sekaya-kaya Bill Gates dan kawan-kawan itu mereka mencari duit, but di usia 50, di usia 60 mereka bikin gerakan yang namanya filantropi. Oh iya lagi. Bikin yayasan dan mereka mendeklar kalau mereka filantropi. My question is, kenapa lo harus nunggu sampai setuirda itu untuk membantu orang kalau akhirnya end game lo untuk giving back? Jadi maksud lo adalah nggak harus nunggu 50 tahun? Nggak harus nunggu harus sophisticated atau berlebihan, atau cukup dulu dong ternyata untuk giving back to the community. That's my point. Bold giving back to the community. Balik lagi gue bilang, gue nggak tahu nih konsep versi lu ya. Gimana caranya lu bisa bantu orang? Tadi gue udah bilang, gue balikin lagi ya. Gelas lu tuh nggak penuh dan belum penuh. Lu maksa diri untuk ngebantu, lu nya aja butuh bantuan gitu. Lu aja butuh bantuan karena banyak juga fenomena yang gue lihat tuh gini, melupakan hablum minanas, dia fokus ke hablum minallah, vertikal horizontalnya. Oke, horizontal lu keren, tapi kadang-kadang juga lupa sama vertikal gitu. Cuman bukannya harus balance juga. Makanya gue bilang giving back to the community, it's a key point. Ketika seseorang tuh udah pada level ngerasa kayak gue enough nih buat diri gue sendiri, gue udah bisa sharing value gue kepada society. Oke. Berarti ini kan konsepnya materi. Yes, makanya gue bilang konsepnya materi ya. Ternyata giving back itu kan juga nggak tidak harus materi. Oke. Itu yang lo pengen challenge me back ya? Iya. Oke.